Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang untuk rekan-rekan guru honorer dimanapun Bapak Ibu guru berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mengupdate sebuah video informasi yang tidak lazim lagi ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Kami menyampaikan ya salah satu penyebab ya sehingga ada guru lulus passing grade di suatu daerah yang tidak bisa, yang belum bisa diangkat menjadi P3K. Bukan dikatakan tidak dapat, tapi katanya menjadi P3K. Jadi di sini kami mendapatkan suatu berita terbaru ya. Ini datang dari salah satu media elektronik yang sangat terkenal ya, yaitu jpnn.com, hari Sabtu kemarin ya, 3 September ya 2022. Jadi di sini Bapak Ibu perlu pahami ya bahwasanya Panselnas ya, Panselnas di sini dalam hal ini BKN itu memberikan sedikit gambaran penyebab guru lulus PG tak diangkat menjadi PG. Di sini dilansir di Banten ya, jpnn.com. Di sini katakan guru yang sudah lulus PG passing grade seleksi 2021 itu ternyata masih banyak yang belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tentunya yang kita ingin dapatkan dari video kali ini adalah alasan sehingga belum diangkat menjadi pegawai P3K. Sebenarnya tidak dikatakan tidak bakalan diangkat, tetapi mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan tertunda pengangkatan menjadi guru P3K, tentunya seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan langsung di listing di jpn.com, dikatakan oleh Bapak Supranawa Yusuf selaku Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara. Beliau mengatakan sebagian besar guru lulus PG itu belum diangkat menjadi P3K karena beberapa daerah mengalami keterbatasan anggaran. Nah, ini adalah apa ya Bapak Ibu ya, salah satu persoalan klasik ya dari awal rilisnya program guru P3K ini. Persoalan anggaran selalu masuk dalam kaitannya dengan pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Jadi makanya kami katakan sebagai persoalan yang sudah lama alias persoalan klasik ya terkait keterbatasan anggaran. Nah, di sini katakan bahwasanya banyak daerah yang belum mengangkat guru lulus PG menjadi P3K karena anggarannya tidak tersedia, ucap Supranawa baru-baru ini. Bapak Supranawa ini Bapak Ibu ya adalah Wakil Kepala BKN ya, Badan Kepegawaian Negara langsung dari pusat ya. Di sini Bapak Supranawa menambahkan, guru lulus PG hanya menunggu pengangkatan saja menjadi P3K. Jadi ini yang harus Bapak Ibu garis bawahi. Anggaplah misalkan ya Bapak Ibu belum sempat diangkat menjadi P3K oleh instansi Bapak Ibu, bukan berarti itu sudah kiamat bagi potensi Bapak Ibu menjadi P3K. Karena istilahnya guru yang sudah lulus PG itu sisa menunggu antrian saja Bapak Ibu ya, menunggu antrian untuk pengangkatan menjadi P3K. Nah, kemudian di sini dikatakan yang jelas yang sudah lulus enggak dites kembali. Sementara persoalan guru yang lulus PG belum diangkat menjadi P3K, hal itu berkaitan dengan daerah yang dituntut untuk membuat komposisi anggaran secara baik. Nah, jadi ini salah satu menjadi faktor ya sehingga ada guru lulus PG yang tertunda pengangkatannya karena daerah dituntut untuk membuat komposisi anggaran yang baik Bapak Ibu ya. Ya, pemetaan anggaran untuk pembangunan harus jauh lebih besar daripada di luar itu, ujar dia. Kemudian beliau menegaskan anggaran pegawai berada di bawah biaya pembangunan daerah. Ya, oke, it's okay ya. Admin sudah paham maksudnya di sini. Bahwasanya daerah juga dituntut Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus mengerti juga ya bahwa daerah juga dituntut untuk membuat komposisi anggaran yang tepat, dalam artian untuk pembangunan daerah itu berada di posisi teratas, sedangkan untuk biaya pegawai atau anggaran pegawai itu dibawa daripada biaya pembangunan daerah. Jadi secara otomatis daerah itu harus memutar strategi bagaimana dalam proses penganggaran itu tidak terjadi persoalan ya di kemudian hari, karena untuk komposisi anggaran dari pusat itu laporannya kayaknya ya itu biaya pembangunan daerah itu
berada di posisi yang paling atas. Mungkin Bapak Ibu paham ya maksudnya. Jadi jangan sampai gaji pegawai itu lebih besar dibandingkan anggaran untuk pembangunan katanya. Nah, inilah yang menjadi salah satu penyebab utama sehingga ada guru lulus PG yang tak diangkat menjadi P3K. Tapi bukan berarti itu kiamat ya. Bukan berarti itu kiamat. Tentunya itu kita masuk dalam daftar antrian, insya Allah akan diangkat juga sih sebenarnya ya. Apabila nantinya daerah sudah menemukan formula yang menarik dan tepat. Nah, boleh menjelaskan banyak daerah yang masih mempertimbangkan soal penggajian serta pengangkatan P3K guru lulus PG, kecuali bila daerah itu mendapat DAU atau dana alokasi umum dari Menkeu, baru dimungkinkan untuk menjadi P3K. Jadi intinya di sini Bapak Ibu ya, yang diharapkan oleh daerah dalam prosesi pengangkatan guru yang sudah lolos PG menjadi P3K itu tepat ya. Yang dikatakan artikel ini yaitu dana alokasi umum DAU, tentunya dari Menteri Keuangan. Dan sejauh ini Menteri Keuangan sudah membuktikan ya terkait pengangkatan yang tahap 1 kemarin ya, yang tahun 2021 itu sudah terima gaji semua Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan saja ya untuk DAU, untuk pengangkatan guru lulus PG menjadi P3K itu juga terakomodir untuk peserta yang lolos PG di tahun 2021 tetapi belum mendapatkan formasi. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi inilah ternyata salah satu penyebab ya guru lulus PG tak diangkat menjadi P3K. Bukan berarti tak diangkat, tetapi mungkin ya judul yang tepat di sini tertunda untuk diangkat menjadi P3K ya. Oke. Kemudian di sini ada sebuah informasi juga ya terkait P3K. Di sini dikatakan salah satu artikel juga di jpnn.com Bapak Ibu ya. Di sini di hari Kamis kemarin ya 1 September ya. Di sini BKN ya menyebut ada 2 formasi tenaga honorer akan menjadi prioritas pada seleksi 2022 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini langsung dikatakan lagi oleh Wakil Kepala BKN Bapak Supranawa Yusuf mengatakan 2 formasi tersebut yaitu tenaga pendidik dan kesehatan. Alhamdulillah ya. Jadi bagi rekan-rekan guru baik yang P1, P2, P3 ataupun pelamar umum guru, ini sudah ada jaminan bahwa nantinya akan ada 2 prioritas Bapak Ibu ya pada seleksi 2022. Nah, yang dipromosikan menjadi P3K itu di 2 jenis itu, tenaga pendidik dan kesehatan. Nah, kemudian dilanjutkan di sini menurut dia bila masih ada instansi yang memerlukan di luar formasi tersebut, boleh-boleh saja. Bila masih ada instansi yang membutuhkan P3K di luar tenaga pendidik kesehatan itu dibolehkan untuk mengusulkan katanya. Dia menegaskan seleksi akan dilaksanakan secara terbuka akan tetapi dengan kuota yang terbatas. Nah, di sini jelas ya bahwa kuota memang terbatas Bapak Ibu ya. Sesuai dengan prioritas untuk kuota P3K kami akan membahas terlebih dahulu dengan Pansalnas ya. Jadi untuk P3K ya, ini masih dalam tahap pra pembahasan dengan Panselnas ya. Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke ya, untuk informasi kali ini sampai di sini dulu. Nantikan informasi kami beberapa jam berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.